Rasulullah berjumpa dengan Abu Bakar, kelaparan, dan Rasulullah diam. Rasulullah tidak mau menceritakan bahwa Rasul keluar rumah di waktu malam seperti itu karena lapar. Tapi justru Nabi Muhammad tanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma akhrajaka fi hadhihi al-lailah al-mudhlimah. Abu Bakar, ada apa? Kok malam gelap gulita semacam ini engkau keluar? Ada apa ini? Abu Bakar mengatakan apa? Ya Rasulullah, wallahi ma akhrajani fi hadhihi al-lailati illa al-ju'. Ya Rasul, demi Allah saya tidak bohong sama panjenengan. Tidaklah membuat saya keluar malam seperti ini kecuali rasa lapar yang tidak tertahankan. Baik, kita mau berbicara tentang syukur. Poin pertama, tulis. Tulis bisa, dengerin juga insya Allah faham. Kalaupun panjenengan dan Anda semuanya lupa, nanti bisa dicek lagi. Dicek di tayangan YouTube atau yang lain. Poin pertama, asal dan akhirnya nikmat. Tulis, asal atau awal dan akhir dari nikmat. Nomor satu apa ibu-ibu? Asal atau awal dan akhirnya nikmat. Yang pertama, kita akan membahas tentang nikmat itu berasal dari mana dan nanti akhirnya akan menjadi seperti apa. Ibu-ibu silakan ditulis. Yang pertama, mengenai awal atau asal dari suatu nikmat. Silakan ditulis surah An-Nahl ayat 53. Saya mau pengajian serius sekarang. Surah An-Nahl ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengingatkan ibu-ibu sekalian, mengingatkan bapak-bapak sekalian, dan mengingatkan kami pribadi, dan mengingatkan semuanya. Karena Al-Quran itu sebagai pengingat. Maka rugi kalau orang dalam hidupnya tidak membaca Al-Quran. Karena apa? Dia tidak akan mendapatkan sapaan indah dari Allah. Dia tidak mendapatkan petunjuk untuk lurus di dalam kehidupannya dari Allah. Karena semuanya Allah simpan di dalam Al-Quran. Mulai permasalahan hidup, mulai solusi dari permasalahan itu, mulai bagaimana mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan, itu semua oleh Allah dirangkum di dalam Al-Quran. Maka itulah ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya oleh macam-macam sahabat Nabi, Rasulullah seperti apa? Kalau keluar rumah bagaimana? Kalau di rumah apa yang dilakukan? Kalau berdagang modelnya seperti apa? Kalau Rasulullah marah, marahnya bagaimana? Kalau Rasulullah senang, senangnya seperti apa? Jawabannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha cuma satu. Kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad itu seluruh dari aspek kehidupannya itulah Al-Quran. Sehingga tidak heran ketika kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan beban berat yang beliau hadapi, tapi tidak bisa dipungkiri beliau adalah orang paling bahagia di dunia. Apa sebabnya? Hidupnya bersama Al-Quran. Hidupnya bersama Al-Quran. An-Nahl 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun. Yang artinya begini. Wa ma bikum min ni'matin. Untuk yang pernah belajar bahasa Arab. Kalimat ni'mah di dalam An-Nahl 53 itu isimnya, kata kerjanya nakiroh. Apa bu? Nakiroh. Nakiroh itu apanya Maisaroh? Sepupu luar biasa. Ustazah, Masya Allah. Nakiroh itu dalam bahasa Arab artinya kata benda yang tidak terbatas oleh apapun. Bahasanya umum. Berarti kalimat nikmat di sini, nikmat apapun. Baik nikmat secara zahir ataupun nikmat yang kita rasakan di dalam batin. Zahir itu apa? Anda punya mobil, Anda punya rumah, Anda punya pakaian yang bagus, Anda punya keluarga yang ada suami, ada anak, pekerjaan Anda mapan, Anda juga punya simpanan di
di bank, ya kan? Itu zahir. Dan ada nikmat batin yang orang lain nggak bisa ngelihat. Itulah kenyamanan dan ketenangan di dalam hati. Hatinya tenang, hatinya nyaman, orangnya easy going. You know easy going? Apa? Ah, sok pinter. Apa easy going itu kalau bahasa kami di Jawa Timur, humble. Humble tahu humble? Humble itu kalau ada panci panas, kita mau angkat itu pakai humble. Apa? Oh, jempal. Masya Allah. Udah lanjut aja, Anda terlalu susah diajak kompromi. Sudah, maka ibu-ibu sekalian, nikmat batin itu, itulah yang dicari. Bagaimana kita bisa tenang apapun yang terjadi. Bagaimana kita tetap bisa bersyukur apapun yang Allah takdirkan. Itu nikmat batin. Yang tidak ada sedikit pun kaitannya dengan nikmat zahir. Orang yang mobilnya banyak, belum pasti hatinya tenang. Iya apa enggak? Justru terkadang orang yang rumahnya sederhana, dia tenang di rumahnya. Sudah masuk rumah, dia malas keluar. Ada orang yang rumahnya mewah, baru masuk, kepikiran, keluar. Siapa orangnya? Angkat tangan. Angkat tangan. Nggak apa-apa, kita curhat dong, Ma. Nah, maka itu nikmat batin. Dan semua itu Allah sebutkan dalam An-Nahl 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua kenikmatan yang kalian rasakan, semua kenikmatan yang kalian miliki, semua kenikmatan yang kalian kuasai, Allah mengingatkan kita agar kita tidak sampai keblinger. You know keblinger? Keblinger itu terlanjur salah, kelewat batas, kembalinya susah. Maka oleh Allah diingetin, ingat lo ya, mobil yang kamu punya, kesuksesan yang kamu dapatkan, rumah tangga baik yang kamu bangun, kemudian anak-anak cerdas dan pandai yang engkau miliki, kemudian karir tinggi yang engkau capai, Allah mengingatkan apa? Faminallah. Datangnya dari siapa? Allah. Berarti lawannya siapa? Qorun. Siapa lawannya? Qorun. Bagaimana dengan Qorun? Masya Allah, Azmi Community. Bagaimana dengan Qorun? Qorun begini. Qorun kerja dia. Kerja banting tulang, kepala dijadiin kaki, kaki dijadiin kepala. Maksudnya pontang panting udah. Dia sampai kerjanya serius, keluarga dilupain hanya untuk dapat dunia. Setelah Qorun itu kaya raya, sampai Qorun itu kedatangan orang yang bagian menarik harta zakat. Ketika penarik harta zakat itu datang ke tempat Qorun, apa kata-kata Qorun yang pertama? Tolong Bu Suci ya, kalau ada jadwal lagi tidak usah masuk sini saya. Apa kata-kata Qorun yang pertama? Innama, innama itu dalam bahasa apa? Artinya hanya. Artinya apa? Hanya. Innama utituhu ala ilmin indi. Semua kekayaan ini, kesuksesan saya, uang yang saya kumpulkan, aset yang saya miliki, pencapaian yang saya raih. Apa kata Qorun? Semua ini hanya karena kemampuanku. Ada nggak yang begitu sekarang? Banyak, lihat. Oh, anaknya pinter ya. Oh, gimana nggak pinter? Lesnya, itu kalau privat, itu mulai jam 4 sore sampai jam 4 subuh. Privat apa ini? Iya. Oh, Masya Allah ya, rumahnya bagus. Ini pasti mahal. Gimana nggak mahal? Suami saya itu kalau kerja sebelum subuh udah berangkat. Baru pulang nanti menjelang adzan Isya. Coba. Itu kalimat yang serupa dengan ucapan Qorun ketika dia menyingkirkan Allah dari nikmat yang dia punya. Maka Qorun itu dengan kesombongannya mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Semua ini karena kecerdasan saya. Saya yang bekerja, saya yang susah payah, saya yang capek. Kalau saya dapat, pantas. Pantas. Kok tiba-tiba kalian datang, tiba-tiba apa? Minta. Enggak, kata Qorun. Enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Nah, padahal kalau kita mau kembali kepada konsep atau prinsip yang pertama, awalnya nikmat surah An-Nahl 53, itu ada satu zikir yang ibu-ibu tidak pernah lupa. Itu yang mengingatkan kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya.
Jangan siapa bilang sombong? Jangan songong. Jangan sombong. Siapa bilang songong? Sombong. Jangan sombong. Maka zikir itu dibilang hauqalah. Zikir apa ibu-ibu? Hauqalah. Hauqalah itu kalimat zikir yang bunyinya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kehebatan, tidak ada kesuksesan, tidak ada pencapaian, tidak ada kemenangan, tidak ada kebaikan, kecuali semua datangnya dari Allah. Faham nomor satu? Nikmat yang Anda dapat dari siapa? Murni karena Allah atau ada karena kerjanya? Murni karena Allah. Dari situ nanti kita faham rumus berikutnya. Sekarang akhir dari nikmat. Masih pada poin pertama. Poin pertama tadi apa? Awal dan akhir. Awalnya apa? Surah An-Nahl ayat 53. Bahwa semua kenikmatan itu milik dan dari Allah. Sekarang akhirnya. Apa akhir dari nikmat? Anda buka surah 102 ayat 8. Anda tidak tahu surat 102 surat apa? Tidak tahu Anda. Sombong. Surah At-Takatsur. Kalau 102 bingung Anda. Apa sih? Tapi kalau At-Takatsur, tahu enggak? Tahu. Alhaakumut hatta zur. Kalla. Udah adik-adik cukup ya. Ini dari PAUD apa ini? Alhamdulillah, PAUD anyelir luar biasa. Nah, maka dari surah At-Takatsur, ibu-ibu langsung loncat pada ayat yang ke-8. Ayat berapa? 8. Setelah Allah menceritakan nikmat. Allah ceritakan kemewahan, kemegahan, kekayaan. Allah menceritakan tentang kelalaian. Allah menceritakan tentang dunia. Allah menceritakan tentang alam kubur. Di akhirnya Allah berfirman apa? Thumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Tahu enggak ceritanya Rasulullah membaca ayat ini? Tahu? Nah, itulah fungsinya pengajian, ya kan? Jadi jangan gitu ya nanti, oh apa Ustadz apa sih? Dari awal sampai akhir menghina terus. Enggak, ini bercanda aja ya. Nanti kalau serius ya enggak di sini lah ya. Nanti kita bicara di belakang. Ceritanya begini. Suatu hari Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih itu keluar rumah karena apa? Kelaparan. Jujur. Angkat tangan yang pernah kelaparan tapi betul-betul karena tidak punya uang untuk beli makanan dan di rumah tidak ada apapun untuk dimakan. Angkat tangan yang pernah. Masya Allah. Jangan-jangan anak pesantren ini. Gak ada kan? Itu Nabi Muhammad, manusia terbaik, di rumah yang terbaik, manusia yang paling taat dan takwa kepada Allah, saking tidak kuat menahan lapar, keluar dari rumahnya malam-malam. Ketika Nabi Muhammad SAW keluar, apa yang terjadi? Qadarullah, Nabi Muhammad berjumpa dengan Sayyiduna Abu Bakar. Ketemu dengan siapa, Bu? Abu Bakar. Tek. Rasulullah tanya. Rasulullah kan gak mungkin curhat kan? Emang ibu-ibu Azmi Community, curhat dong. Anda tahu gak curhat itu? Nambah masalah. Tak kasih rumus. Dengerin. Boleh ya? Tapi rahasia nih. Atau mic-nya dimatiin dulu atau bagaimana? Begini Bu. Saya pernah menghadiri acara pernikahan. Jangan tanya yang nikah siapa, jangan. Anda kaget nanti. Heboh nanti. Sudah ketika itu khotib yang berceramah ketika akad nikah itu menyampaikan satu kalimat yang itu subhanallah masuk ke dalam hati. Mak jelep. Ngerti mak jelep? Masuknya itu nancep banget. Nancep. Beliau bilang begini. Jangan pernah ceritakan kesulitan rumah tanggamu kepada siapapun. Artinya tentu kecuali kepada Allah. Karena Allah yang maha mendengar, Allah yang maha memahami, Allah yang maha menyelesaikan masalah, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha mengasihi. Kemudian beliau katakan, kenapa jangan sampai cerita kepada siapapun tentang masalah rumah tanggamu?
Karena satu orang engkau ceritain, satu, dek, nggak percaya. Satu diceritain, maka dari orang ini akan muncul prasangka. Oh, ternyata saya kira suaminya baik-baik. Ternyata saya baru tahu suaminya dia ringan tangan. Udah, apa Anda kira orang ini bakal cerita, akan diem atau cerita ke orang lain? Walaupun diawali dengan kalimat, jangan cerita siapa-siapa ya. Tapi tetap cerita dia. Akhirnya dua orang. Dua orang ini cerita lagi nggak? Dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya buruknya cerita tentang rumah tangga kita. Jangan kita, enggak enak. Ntar istri saya curiga lagi. Buruknya kisah tentang rumah tangga seseorang itu menjadi prasangka di setiap kepala setiap manusia yang pernah mendengar ceritanya. Sekarang lihat. Prasangka. Dan prasangka yang muncul bukan prasangka baik. Tapi prasangka apa? Buruk. Sementara kita semuanya tahu satu hadis yang Rasul sampaikan. Allah Ta'ala berfirman, hadis Qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, akan senantiasa sama dengan prasangka hambaku. Kalau yang Anda ceritakan keburukan, orang 10 dapat, orang 20 dapat, orang 30 dapat, 30 orang itu semuanya berprasangka buruk tentang rumah tangga Anda, khawatir itu jadi doa dan betul-betul keburukan yang terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Enggak usah cerita lah, percuma. Karena banyak zaman sekarang orang itu empati di depan, tepuk tangan di belakang. Syukurin. Gitu aja gaya banget ikut Asbi Community. Taunya sama aja. Cici. Kalau bahasa Inggrisnya itu, gila nih. Sudah? Kita lanjutkan sekarang. Rasulullah berjumpa dengan Abu Bakar. Kelaparan dan Rasulullah diam. Rasulullah tidak mau menceritakan bahwa Rasul keluar rumah di waktu malam seperti itu karena lapar. Tapi justru Nabi Muhammad tanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma akhrajaka fi hadhihi laylah al-mudhlimah. Abu Bakar, ada apa? Kok malam gelap gulita semacam ini engkau keluar? Ada apa ini? Abu Bakar mengatakan apa? Ya Rasulullah, wallahi ma akhrajani fi hadhihi laylati illa al-ju'. Ya Rasul, demi Allah, saya tidak bohong sama panjenengan. Tidaklah membuat saya keluar malam seperti ini, kecuali rasa lapar yang tidak tertahankan. Masya Allah. Rasulullah bilang apa? Ya Abu Bakrin, akhrajani min baiti ma akhrajak. Wahai Abu Bakar, yang menjadikan aku keluar sama percis seperti yang bikin kamu keluar. Artinya kita berdua sama-sama kelaparan. Bolehlah. Minimal ada teman ya. Sudah jalan mereka berdua. Tidak lama ketemu Sayyiduna Umar ibnul Khattab. Maka Rasulullah tanya, Abu Bakar udah senyum-senyuman nih, kelaparan juga nampaknya ini. Rasulullah tanya, ya Umar, ma akhrajaka fi hadhihi lailatil mudhlimah. Umar, kenapa malam-malam kok keluar? Sayyiduna Umar mengatakan, ma akhrajani illal ju'. Ya Rasul, tidaklah saya keluar karena rasa lapar yang tidak kuat saya tahan. Rasulullah bilang apa? Sama kita bertiga. Jalan mereka bertiga, masuk ke rumah salah seorang sahabat yang terkenal memiliki beberapa ekor domba. Sehingga harapannya Rasul masuk ke sana, disembelihin kambing, segala macam, makan, selesai pulang. Dan ternyata betul. Diperaskan susu sapi, bukan sapi. Sok tahu Anda. Kan saya yang cerita. Kenapa Anda yang ngeritik? Iya, kambing tadi ya. Diperah itu susu kambing, dimasukkan beberapa nampan kecil, dihidangkan. Tak lama setelah itu keluar apa?
daging kambing bakar. Roti keluar, kambing bakar keluar, maka oleh Rasulullah dimakan. Abu Bakar makan, Umar pun makan. Ketika Rasulullah mau pulang, Rasulullah tidak lupa sama istrinya. Apa Rasul katakan? Wahai tuan rumah, boleh tidak saya bungkus satu? Untuk siapa? Karena istri saya di rumah juga kelaparan. Kata tuan rumah, ya Rasulullah, apa yang engkau bawa lebih aku sukai dibanding apa yang engkau tinggalkan di sini. Maka bawalah Rasulullah. Sebelum mereka bubar, Rasulullah bilang apa? Abu Bakar, Umar, tadi kita keluar kelaparan. Sekarang kita mau balik ke rumah kita, kekenyangan. Lalu Rasulullah mengatakan, thumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kamu ingat Abu Bakar, kamu ingat Umar, pasti nikmat malam ini menjadi pertanyaan Allah kelak di akhirat. Lihat. Cuma nikmat makanan. Anda nikmatnya apa? Ibu-ibu ini pengajian, sekali ngaji ganti jilbab 3 kali. Iya, jangankan 3 kali pengajian, sekali pengajian ganti jilbab 3 kali, jadi double 3. Nanti Ustadz lengah dikit lepas 1. Perasaan tadi hitam kok sekarang hijau, nanti gak lama lepas lagi. Jatuh, perasaan tadi hijau kok sekarang merah. Ibu sudah ganti berapa kali Bu yang merah itu Bu? Baru sekali ya? Masya Allah. Nah, maka itu rumus nikmat yang akhiran. Semua nikmat yang Anda rasakan wajib siapkan jawaban. Kenapa begitu? Karena setiap nikmat yang telah Anda nikmati itu tidak akan pergi sia-sia kecuali pasti ada pertanggung jawaban. Sip. Itu nomor 1. Poin kedua. Sampai sini paham adik-adik? Hah? Oh nenek-nenek, Masya Allah. Sampai sini paham ya? Nah sekarang berikutnya. Rumus atau prinsip tentang nikmat yang kedua. Meninggalkan atau ditinggalkan. Anda pilih mana? Tenang aja, nggak usah. Ayo, milih meninggalkan atau ditinggalkan. Lah, ini harus milih. Ini bukan kemudian nggak mau milih salah satu. Gimana ceritanya? Coba. Ditinggalkan. Berarti Anda sendirian di sini. Loh, katanya ditinggalkan. Berarti kan Anda sendirian. Saya juga nggak tahu sih ya ditinggalin siapa ya. Pokok rumus yang kedua, antara meninggalkan atau ditinggalkan. Dengerin. Begini jamaah sekalian. Saya nggak tahu ya di Bandung ini kalau ngaji emang biasa nggak nyatet atau bagaimana saya nggak ngerti. Kalau di nyatet ya. Kalau kami di Malang, itu yang nggak bawa buku, kita suruh nulis pakai air liur di telapak tangan. Ini ilmunya Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu pertama datang di majelisnya Imam Malik, semua nyatet. Imam Syafi'i mainan ludah. Astaghfirullahaladzim. Sudah? Dengerin. Maka Imam Malik diingetin sama bagian nulis di sebelahnya Imam Malik. Ya Imam, yula'ibu bik. Lihat anak kecil itu mainan dia di majelismu. Kata Imam Malik, biarin. Tidak lama begitu lagi. Sampai ketiga kali Imam Malik hilang kesabaran. Imam Malik tanya, ya gulam, ma fa'alt? Kamu ngapain di situ? Imam Syafi'i kecil bilang apa? Aktub, saya nulis. Imam Malik panggil, maju ke depan. Imam Malik tanya, wainal qalam, pulpennya mana? Wainal habr, tintanya mana? Wainal kirtas, kertasnya mana? Terus Imam Malik tanya, wainal kitabah, tulisannya mana? Ini ibu-ibu asbi community banget ini, Masya Allah. Ya, pulpennya mana? Tintanya? Kertasnya? Tulisannya? Luar biasa. Coba saya tes salah satu, maju. Sudah? Maka Imam Malik gak percaya. Imam Malik bilang apa? Iqra' ma badalak minal bidayatid dars ilal an. Kamu baca apa yang kamu tulis mulai pertama sampai sekarang. Terus Imam Malik panggil juru tulisnya, dicocokin. Subhanallah, tidak kurang satu huruf pun. Semuanya keluar dari sini. Tung 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 tung. Imam Syafi'i. Anda imam siapa?
Imam Musaddiq. Subhanallah. Lanjut. Ada rumus awal, rumus akhir. Selesai. Rumus awalnya ingat nikmat datangnya dari Allah. Rumus akhirnya semua kenikmatan akan ada pertanggung. Tanya, jadi orang miskin susah nggak? Nah kayak ngerasain aja. Susah nggak jadi orang miskin? Susah. Maka Allah Maha Adil. Allah akan menjadikan orang kaya susah dengan hartanya. Dunian am akhiratan. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Itulah kenapa dibilang orang kaya itu masuk surganya telat dibandingkan orang miskin. Sepanjang berapa? 500 tahun. Dan ini 500 tahunnya akhirat. Kenapa? Hisab. Kalau orang miskin, apa mau dihisab? AC nggak punya, sofa nggak ada. Apalagi? Kendaraan nggak punya. Kata Allah Ta'ala, kamu ngapain ke sini? Nggak tahu ya Allah. Surga. Terus yang kaya lewat. Waduh, ini tanya ini. Alphard berapa? Cuma 20 ya Allah. Cuma. Sih ya Allah, ada 12 kayaknya. Gaya banget ini ya. Nah, maka itulah keadilannya Allah. Ketika orang miskin itu susah dengan kemiskinannya, tidak mungkin orang kaya itu tidak susah dengan kekayaannya. Karena Allah Maha Adil. Sip. Sekarang dengerin ibu-ibu sekalian. Imma ditinggal atau meninggal. Kan. Ditambahi apa? Kan. Disebutkan oleh para ulama mengenai rumus kedua, prinsip kedua tentang nikmat. Imma an tadruka ka wa imma an tadruka ha. Apa itu? Bisa jadi nikmat itu yang meninggalkanmu pergi, dan bisa jadi engkau yang meninggalkan nikmat itu, engkau yang pergi. Nikmatnya pergi atau orangnya yang pergi. Anda pilih yang mana kira-kira? Bagaimana? Itu pilihan dari siapa Ustazah? Ini pilihannya cuma Anda yang pergi, nikmatnya ditinggal, atau nikmatnya pergi habis tapi Anda masih di sini. Kenapa? Pertanyaannya bingung. Ini saya yang nggak paham atau Anda yang kurang dengar? Begini Ustazah. Rumus yang kedua, prinsip yang kedua, entah Anda yang meninggalkan nikmat yang Allah beri, jadi nikmatnya masih ada tapi Anda tinggal. Atau Anda masih ada tapi nikmatnya yang sama Allah dicabut. Faham? Pilih yang mana? Meninggalkan nikmat. Berarti nikmatnya masih ada, Anda pindah ke alam kubur ya? Iya begitu. Nah, tapi masalahnya pilihan bukan di tangan kita. Siapa yang bisa milih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang yang pertama dulu. Imma an tatrukaka. Nomor satu, bisa jadi nikmatnya pergi meninggalkan Anda. Ada nggak orang kaya raya tiba-tiba jatuh miskin? Nggak usah banyak lah, ada aja gitu ya. Jangan sinis lah, saya takut. Saya kayak kesindir gitu perasaan. Kaya raya, semuanya ada, semuanya punya, sekejap mata jatuh miskin. Contoh. Jangan teman dijadiin contoh, astagfirullah. Nabi Ayub. Nabi siapa? Nabi Ayub, betul nggak? Dari yang awalnya memiliki segalanya, tiba-tiba nol saldonya. Nol, betul-betul nol. Duit nggak ada, aset nggak punya, makanan tidak dimiliki, pakaian semuanya hilang. Nol. Nabi Ayub. Atau sebaliknya, kekayaannya masih utuh, tapi orangnya yang pergi. Betul. Kalau Korun ikut masuk ke dalam. Fir'aun, kerajaannya masih utuh, kekayaannya masih utuh, tapi orangnya meninggalkan nikmat tersebut. Nah, kita bahas yang nomor satu dulu. Begini. Ada kekhawatiran setiap orang yang punya nikmat. Pasti dan tidak mungkin tidak. Nggak usah munafik. Semuanya sama. Pasti kalau kita punya sesuatu, kita khawatir sesuatu itu akan pergi meninggalkan kita. Suami coba. Khawatir gak? Aduh. Ntar suami saya. Kenapa? Gak apa-apa.
Ibu-ibu pilih suami nikah lagi atau mati aja? Masya Allah. Sudah, nggak usah kita bahas itu. Lanjut. Sudah. Semua orang yang punya nikmat, semua pasti dia memiliki kekhawatiran ketika nikmatnya itu pergi, hilang, meninggalkan dia. Betul apa enggak? Orang yang punya anak, khawatir nggak anaknya meninggal? Khawatir. Anak yang punya orang tua, khawatir nggak orang tuanya pergi meninggal? Khawatir. Nah sekarang pertanyaannya, sementara kenikmatan itu ada kemungkinan dan tidak kecil dia akan meninggalkan kita. Sekarang, bagaimana caranya agar nikmat itu tidak pergi meninggalkan Anda? Disimpan di mana? Di langit. Sedekahkan? Hilang disedekahin? Bagaimana? Anda tulis, Anda tulis. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini, Bu. Anda tulis dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal ayat 53. Surah apa? Al-Anfal ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika," seperti itulah kata Allah Ta'ala. "Bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah as-sami'un 'alim." Surah apa? Al-Anfal. Ayat berapa? 53. Kalau tadi An-Nahl berapa? 53. 53-nya sama. Cuma yang pertama An-Nahl, sekarang Al-Anfal. Anda cek artinya. Seperti itulah kata Allah. Nasibnya nikmat yang diterima manusia. Anda punya nikmat sehat, Anda punya nikmat harta, Anda punya nikmat suami, Anda punya nikmat istri, Anda punya nikmat anak, Anda punya nikmat pergaulan yang baik, Anda punya nikmat rumah yang megah, Anda punya nikmat kendaraan yang mewah. Allah katakan, dzalika, seperti itulah hukum suatu nikmat. Keren ya, gak usah ditulis, direkam aja ya. Masya Allah, ternyata itu caranya di sini ya. Dzalika, seperti itulah. Kemudian Allah melanjutkan, bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah Allah beri. Ingat, Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah Allah beri sampai kapan? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka sendiri yang menjadikan Allah merasa pantas untuk mencabutnya. Berarti kalau ada nikmat yang awalnya kita rasakan, kemudian nikmat itu hilang dicabut oleh Allah, yang salah siapa? Yang salah siapa? Karena rumusnya setiap nikmat yang Allah beri pasti tetap nggak akan dicabut. Sampai kita sendiri yang menjadikan nikmat itu pantas dicabut. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, kalau begitu, bagaimana caranya biar nikmat itu tidak dicabut? Caranya dua. Nomor satu. Jadikan nikmat itu bermanfaat. Ingat gak waktu kita SD atau SMP dulu? Kita beda SD SMP-nya ya. Saya SD saya itu tahun 2003. Kenapa? Seusia, gak usah kaget, biasa aja. Saya memang bermuka tua. Usia masih imut-imut sebenarnya. Begini, saya mau ngomong apa tadi? Jadikan nikmat itu apa? Bermanfaat. Ingat gak waktu pelajaran SD ada namanya evolusi? Evolusi itu kan dua. Ada evolusi bertambah besar, ada evolusi berkurang. Yang berkurang itu apa? Ada binatang yang dulunya punya sayap. Ingat gak waktu SMP kan? Kemudian ternyata sayapnya tidak kepake. Lama-lama sayap itu mengecil, lama-lama apa? Hilang. Itu konsepnya mereka. Kalau Islam, Anda buka dalam Al-Quran.
Anda buka dalam surah Ar-Ra'du ayat 17. Surah Ar-Ra'du ayat 17. Di bagian akhir. Di bagian akhir. Allah Ta'ala menceritakan mengenai nikmat air hujan. Mengenai apa ibu-ibu? Apa ustazah? Ustazah? Mengenai nikmat air hujan. Ada yang Allah jadikan air hujan itu ditampung oleh tanah. Akhirnya binatang bisa minum. Ada yang diserap oleh tanah. Akhirnya bisa menumbuhkan tanaman. Ada yang kemudian tanah yang sama sekali tidak menampung air dan tidak menyerapnya. Tiba-tiba tanah air itu dialirkan saja. Nah, setelah Allah menceritakan tentang nikmat air hujan tadi, Allah berfirman di akhir surah Ar-Ra'du ayat yang ke-17, wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Dan apa-apa yang bermanfaat untuk manusia, apa yang Allah jadikan? Allah akan menjadikannya tetap ada di muka bumi. Paham sampai sini? Jadi kalau kepingin nikmatnya tidak hilang, jadikan nikmat itu apa? Bermanfaat. Saya kasih contoh. Saya tidak sedang membicarakan ormas ya, cuma saya ngasih contoh saja, nggih? Anda jangan kemudian, oh pantesan dia kan dari ormas itu, enggak. Anda jangan gampang baper ya. Orang kalau gampang baper itu kelihatan ekonomi lagi susah. Ya, jadi kalau Anda baper, saya anggap ekonomi Anda lagi susah, nanti saya mintakan bansos. Bansos itu apa? Oh ternyata, yang apa? Astagfirullahaladzim. Jangan. Lanjut. Contohnya begini. Ibu-ibu tahu pergerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah. Kemudian ada rekannya namanya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mendirikan organisasi NU. Ketika dia tidak bermanfaat, Bu, nggak akan ada sampai sekarang. Tapi yang menjadikan dua organisasi ini tanpa mengecilkan organisasi yang lain, tetap eksis sampai sekarang, asasnya cuma satu, kebermanfaatan. Paham adik-adik? Apa konsepnya? Kebermanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Contoh, saya punya duit 12T. Ada di kantong saya 11T. Sudah ada di kantong 11T. Kayak pernah ada yang ngomong gitu ya? Ini udah masuk di kantong saya. 11 atau berapa? Berapa? 11.000 T. Kalau ada apa-apa jangan salahin saya, dia aja. Nah, sudah. Saya nggak pernah macam-macam, Bu, kalau ceramah. Saya itu orangnya lurus gitu. Saya ini orangnya polos. Cuma saya salah pergaulan aja sama beliau ini. Jadinya begini saya. Sudah. Saya punya duit 1M. Nggak usah amin, bagus ya. Masya Allah, Anda amin aja pelit loh ya. Masya Allah. Saya ulang ya. Saya punya duit 1M. Malaikatnya udah pergi. Astagfirullahaladzim. Apalagi terpaksa lagi aminnya kan. Gini aja lah, kalau saya dapat betulan, saya bagiin 1 juta. Kalau dapat bagian, baru amin Anda. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Saya punya duit 1M. Saya kantong. Dari duit 1M ini, saya bikin TPQ. Taman Pendidikan Quran. Kemudian dari TPQ tadi, muncul generasi-generasi penghafal Quran. Kemudian ada sisa. Saya bikin lagi tempat rumah singgah untuk orang-orang yang terlantar. Saya bikin. Kemudian manfaat lagi. Ketika Allah memandang uang yang Allah berikan kepada saya bermanfaat, secara naluriah. Allah tambah apa enggak? Karena Allah melihat, oh kamu kalau diberi nikmat, nikmatmu manfaat untuk banyak orang. Maka sama Allah ditambah. Tapi coba, kalau orang dapat nikmat, dipegang terus. Punya? Medit, jangan lihat saya, biasa aja. Astagfirullah, nah kan? Pelit. Maka Allah melihat, percuma uang di kantongmu, karena uang itu tidak mendatangkan manfaat untuk orang lain, maka tidak akan aku tambah. Kalau perlu, aku cabut, aku pindah kepada orang yang sekiranya uang ini bisa Setuju apa anda ini? Ar-Ra'du ayat berapa? 17. Supaya nikmatnya tidak pergi, cara yang pertama, jadikan nikmat itu bermanfaat. Jadikan nikmat itu apa? Bermanfaat.
manfaat. Maka dalam Islam ya ada konsep tentang rumah. Tahu? Apa? Anda iya gitu ya. Iya maksudnya kan mengiyakan saya gitu. Ada konsep tentang rumah. Rasulullah mengatakan al-baitu thalathu ghurafin. Rumah itu dalam Islam kamarnya cuma 3. Angkat tangan yang punya rumah kamar lebih dari 3. Jujur. Kalau enggak jujur saya doain rumahnya kebakaran. Berapa kamarnya? 4? Loh, istrinya suami Anda berapa? Kok kamarnya 4 itu? Begini. Tapi 3 ini Bu, bukan jumlah ruangannya, tapi 3 secara fungsi. Secara fungsinya. Nomor 1, ghurfatun lil abi wal kamar untuk orang tua. Nomor 2, wa ghurfatun lil auladi, kamar untuk anak-anak. Dan yang ketiga, ghurfatun lid dhaifi, kamar untuk tamu. Anda cek hadisnya di Google. Enggak musim Google. AI. AI apa AI? AI apa AI? Saya salah belajar bahasa Inggris di sini. Wong saya jauh-jauh dari kampung Inggris kok kan? Sudah? Dan kamar ketiga untuk tamu. Rasul mengatakan warabi'atu lisyaitan. Kalau ada satu lagi, dalam artian ruangannya ada tapi tidak berfungsi, kata Rasulullah apa? Lisyaitan. Maka satu yang kosong tadi akan menjadi tempatnya siapa? Enggak usah teriak-teriak. Sesama setan enggak boleh saling meneriakin ya. Yang satu lagi untuk siapa? Setan. Sekarang lihat, Anda mau bukti enggak? Rumah kalau enggak ada penghuninya, biasanya bagaimana rumah itu? Scary. You know scary? Saya enggak ngerti, serem itu enggak paham saya. Scary saya biasanya. Rumah itu apa? Biasa orang bilang angker. Ketika kita masuk pertama langsung merinding. Padahal kita belum tahu ada apa di rumah itu. Karena itulah yang Rasul sabdakan. Kalau ada yang kosong ditempati siapa? Nah, maka itulah Bu asas kebermanfaatan tadi. Apapun yang Anda miliki harus manfaat. Maka dalam Islam, kalau ada orang punya tanah, tanahnya luas. Seluas apa ya? Samudra? Ya udahlah saya nurut aja lah daripada nggak bisa pulang saya. Ya udah. Punya tanah luas. Ternyata tanah itu tidak dia garap beberapa waktu. Kemudian didatengin oleh pemerintah. Kenapa tanahnya nggak digarap? Nggak ada tenaga begini. Maka pemerintah akan menawarkan opsi. Salah satu opsinya apa? Kami yang garap di tanah milik kamu supaya tanah ini manfaat. Nanti hasilnya setengah-setengah. Kamu separuh sebagai pemilik, saya separuh sebagai pengelola. Itu dalam Islam. Karena Islam tidak senang sesuatu yang tidak manfaat. Coba cek baju di lemari. Itu bertumpuk-tumpuk yang dipakai cuma 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7 pajangan. Itu tiap tahun gak pernah dipakai. Tapi kalau ada orang minta mau dikasihin sayang. Iya, masih bagus. Siapa tahu ntar ada acara kan saya pengen pakai yang ini. Sampai mati gak ada acaranya. Gak kepake. Dihisab sama Allah kembali pada rumus yang pertama. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sip. Berarti ibu-ibu sekalian, bagaimana caranya biar nikmat sama Allah tidak dicabut? Al-Anfal 53. Bagaimana caranya? Jadikan nikmat itu senantiasa bermanfaat. Anda punya tanah kosong, tanemin Bu. Tanemin. Tanemin apa? Ya rumput tetangga juga bolehlah diambil. Tidak usah ketawa, saya ngomong serius ini. Taruh sana tanemin yang manfaat, singkong, tanemin apa lagi? Umbi, tanemin apa lagi? Jagung, cangkul. Sudah, manfaat. Cara yang kedua, agar nikmat ini oleh Allah tidak dicabut, itulah yang sedang kita bahas, namanya apa? Asyukru muthabbitu an-ni'am. Syukur itu Bu, menjadikan nikmat yang Anda terima oleh Allah tidak akan dicabut. Tidak akan dicabut. Sekarang Anda buka ayatnya. Anda buka ayatnya. Surah Ibrahim ayat 7. Apal semua sudah. Ini kalau surat ini Anda apal. Surat Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah cuma ngasih dua pilihan. Imma syukur wa imma kufur. Ini foto apa video? Oh video, saya kira foto. Masya Allah, terlanjur pose gini saya. Bapak-bapak banget ya, gini kalau foto ya. Kalau anak sekarang gimana? Sudah. Wa id ta'adzana rabbukum. Dan ingatlah, ingatlah. Di masa yang lampau. Ta'adzana. Ketika Allah Ta'ala memproklamirkan. Allah Ta'ala cukup berfirman, cukup. Karena Allah tidak pernah berdusta. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi untuk urusan syukur, Allah perlu menggunakan kalimat proklamasi. Oleh Allah diproklamirkan, diumumkan, ditegaskan. Apa penegasan dari Allah? Lain syakartum. Ini namanya dalam bahasa Arab syartiyah, syarat. Namanya apa? Syartiyah, syarat. Lain syakartum, apabila kalian bersyukur, la azidannakum, maka nikmat yang disyukuri oleh Allah akan ditambah. Nikmat yang disyukuri oleh Allah akan ditambah. Sekarang lihat, kalaupun nikmat itu tidak ditambah, minimal paling jelek tidak akan dicabut. Minimal tidak akan dicabut. Saya tanya, Bu, nikah udah berapa tahun? Saya cari salah satu aja lah ya. Nikah sudah berapa tahun Ustazah? Yang masih hidup aja lah. Nikah berapa tahun? Udah meninggal? 24 tahun? Gak bosan? Astagfirullahaladzim. 24 tahun, ya. Sip, sekarang saya mau tanya. Perasaan di bulan pertama pernikahan dengan sekarang di bulan pada tahun ke-24, sama nggak rasanya? Yang beda di mananya? Maksudnya itu. Perasaannya gimana? Bagus, terima kasih. Jazakallah khair ya. Kita lanjutkan. Yang lain coba. Astagfirullah, belum ya? Perasaannya gimana? Kalau dulu di bulan pertama ada istilah bulan madu. Sekarang apa yang beda? Nggak cocok, ganti yang lain. Lebih indah, lebih bahagia dibanding malam pertama? Bohong katanya, bohong. Kasih yang ngomong bohong, kasih. Ini saya suka ini saya suka ini. Saya mau yang out of the box. Box apa box? Saya dari kampung Inggris, jangan diajarin. Ustazah, menikah sudah berapa lama? Belum nikah. Masya Allah. 40 tahun, alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa bahagia. Ada beda nggak di awal-awal pernikahan dengan sekarang setelah masuk tahun ke-40? Bahagianya beda nggak? Mana lebih bahagia di awal nikah atau sekarang setelah 40 tahun? Sama kayak saya. Maka itulah pengen terus. Karena apa? Kok nggak kayak awal-awal dulu ya? Kenapa? Pengen terus bahagia. Siapa yang ngomong? Anda jangan ngerusak pola pikir saya ya. Astagfirullahaladzim. Sudah, terima kasih Ustazah. Sekarang saya mau tanya begini buat jamaah sekalian. Semua akan sama. Anda pun insya Allah sama. Cuma tadi kan berusaha mensyukuri nikmat pernikahan. Begini. Apa yang salah dengan pernikahan kita? Kenapa dulu begitu bahagia? Sekarang kok bahagianya berkurang? Berarti kan ada nikmat yang oleh Allah dicabut. Nikmat bahagia kan? Dulu bahagianya, Masya Allah, suami mau pulang udah siap-siap. Misalkan suami pulang kerja, sampai rumah katakan jam 5 sore. Anda udah jam 1 siang itu udah mandi Anda. Udah mandi. Terus Anda pakai lulur. Setelah itu Anda pakai lipstick. Pakai alis mata. Anda hidungnya dikasih shading. Biar kelihatan, aslinya penipuan semua itu ya. Itu untuk nyambut suami datang. Sekarang kalau suami datang bagaimana? Anjing galak pulang. Masya Allah. Enggak gitu ya. Tapi kalau suami pergi, Besti cepet dong sini. Satpam udah pergi nih. Jangan lupa bawa oncom ya. Nah,
Coba bayangin. Artinya ada nikmat yang oleh Allah dicabut. Sekarang kita balik. Padahal konsepnya Allah tidak akan mencabut nikmat kalau bukan karena kita sendiri yang menjadikan Allah mencabut nikmat. Contoh kedua. Anda ngerti tidak doa, insya Allah ngerti lah ya doa. Rabbana hab lana wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Stop. Qurrata a'yun apa? A'yun. Penyejuk mata, tapi rasa nyamannya sampai ke dalam hati. Waktu pertama punya anak. Capek pun kalau anaknya nangis. Anak mama. Malam-malam. Lagi baru mata merem. Baru merem. Anaknya. Ternyata bapaknya. Oh Masya Allah. Pengen apa sayang? Nah misalnya. Anaknya nangis. Sempet ngomel nggak? Enggak. Seneng. Sekarang ketika anaknya udah SMA. Nikmat anak bagaimana? Dulu begitu menyenangkan. Sekarang kok nampaknya menjengkelkan. Iya apa enggak? Nak, sini nak. Tolong mami beliin kerupuk. Anaknya bilang apa? Online dong mam. Zaman gini nyuruh anak ke warung. Online. Pesen. Tahu gitu. Dulu saya tahan-tahan gak pakai ngeden. Biar terus di perut. Bidannya bilang, ayo bu dorong. Saya diem aja. Bidannya bilang, tarik napas bu. Saya buang napas. Bidan bilang, tarik bu. Saya buang. Bidan bilang, buang napas bu. Saya tarik. Biarin gak keluar-keluar. Ada yang sampai kalimatnya itu konotasinya seperti itu. Oh tahu kayak gini. Dulu gak saya lahirin kamu. Pertanyaannya, kenapa dulu anak yang begitu menyenangkan. Kalau kita pulang kerja ketemu anak capeknya langsung hilang. Kenapa kok sekarang justru anak yang menjadi sumber capeknya kita. Gak ketemu lah. Hilang lah, gak mau belajar lah, main HP gak berhenti lah. Ada nikmat yang oleh Allah dicabut. Faktornya apa? Mungkin kita salah dalam mensyukuri. Mungkin kita salah dalam mensyukuri. Mensyukuri pernikahan, mungkin kita salah caranya. Sehingga nikmat yang Allah tidak akan cabut berupa bahagia, ternyata bahagianya berkurang. Kalaupun tidak hilang. Ada bahkan yang sampai hilang bahagianya. Suami pergi senang, suami datang sedih. Anak yang dulu Masya Allah begitu menyenangkan setiap kita mau pergi. Abi ikut dong. Kita ajak. Senang. Sekarang kita ajak pun. Enggak. Ada tugas. Ada PR. Mau keluar. Coba. Artinya ada nikmat yang oleh Allah dicabut. Maka faktor yang kedua. Boleh jadi syukur kita salah. Karena Allah Ta'ala berfirman. La in syakartum la azidannakum. Sekarang selingan. Ada satu cerita ibu-ibu. Kalau mau video, kamera lampunya dimatiin dulu. Begini, ini cerita tapi kisah nyata. Ada satu kiai tinggalnya di Jawa Tengah. Oleh teman-temannya, kiai itu dipanggil Kiai Alhamdulillah. Enggak usah kaget, biasa aja ya. Dipanggil Kiai apa? Alhamdulillah. Apapun yang terjadi, kiai itu mesti ucapannya cuma satu. Alhamdulillah. Karena kan Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad itu zikir yang tidak pernah berubah adalah zikir syukur. Kalau senang, Alhamdulillah. Atau ditambahi Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Itu untuk ibu-ibu pengajian lah. Kami kalau di Malang, ibu-ibu itu kalau sudah ngaji bu, panggilannya beda. Ammah. Ngerti ammah? Tante dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya auntie. Kalau bahasa Arabnya ammah. Nanti kalau ada sesuatu, Masya Allah, tabarakallah, ukhti. Masya Allah. Saya ngeliatnya rasanya, biasa aja lah, gak usah lebay. Ya, ngaji tapi gak usah semua-semua di Arab-Arabin gitu ya. Ukhti mau kemana? Ukhti. Kemarin udah khidbah tuh dia. Iya, tapi qadarullah ukhti belum dapat. Aduh, Masya Allah. Udah yang normal-normal saja ya. Kalimat-kalimat zikir itu baik, tapi nggak usah terkesan lebay juga lah ya. Sudah, lanjut. Maka Nabi Muhammad kalau dapat nikmat, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Tapi tetap awalnya apa?
Alhamdulillah. Kalau dapat sesuatu yang kurang menyenangkan, Alhamdulillah tetap belakangnya ditambah ala kulli hal. Tetap Alhamdulillah dalam keadaan seperti apapun. Sekarang lihat Bu. Ada seorang kiai di Jawa Tengah sampai dikenal dengan panggilan Kiai Alhamdulillah. Dipanggil dengan panggilan apa? Kiai. Kenapa dipanggil sama teman-temannya Kiai Alhamdulillah? Kemanapun beliau pergi, apapun yang terjadi, tidak pernah ada kalimat yang keluar untuk menyikapi suatu keadaan, illa kecuali Alhamdulillah. Pak Yai, ini harga beras pada naik Pak Yai, khawatir entar makannya santri kurang. Alhamdulillah. Santrinya susah ngelawan Kiai. Sudah diceritain lagi, Pak Yai, kemarin ada santri kita Pak Yai, malam-malam pulang dari acara di tetangga sebelah, kecelakaan Pak Yai. Ini masuk rumah sakit, kakinya patah. Alhamdulillah. Berita lagi, Pak Yai, ini listrik habis Pak Yai, duitnya nggak ada buat beli token. Pak Yainya bilang, Alhamdulillah. Singkat cerita, suatu hari Pak Yai tersebut jalan sama teman-temannya dari Pati, tahu Pati, ke Jakarta. Zaman belum ada tol. Dan sekarang pun Anda sama, Anda kalau dari Jakarta ke daerah Pati lewat Brebes, nggak usah naik tol. Itu nanti kalau dari arah Jakarta atau Bandung, itu sungainya di kanan jalan, ada sungai. Tapi kalau dari arah Jawa Tengah ke Jakarta, sungainya di kiri jalan. Waktu itu di kiri jalan kan? Sudah, di sungai itu ibu-ibu, itu semua warga mandi di sana. Semuanya mandi di situ. Karena memang itu sudah menjadi tradisi di tempat mereka. Dan mohon maaf ya, memang aurat juga terbuka. Pas Pak Yai dengan rombongan lewat, sabar, saya kan yang cerita. Udah, Pak Yai lewat. Sopirnya, keneknya, temennya, semua semobil. Innalillah, astagfirullah. Pak Yai dengan tenangnya. Alhamdulillah. Temennya protes. Kalau yang lain Pak Yai, Anda bilang Alhamdulillah, kami paham. Tapi kali ini waktunya istighfar. Karena melihat aurat seseorang perempuan yang bukan mahram kita. Lah kok panjenengan kita baca astagfirullah, panjenengan dengan tenang dan santainya mengucapkan Alhamdulillah. Apa kata kiainya? Iya, Alhamdulillah. Loh, kok Alhamdulillah Pak Yai? Ngelihat auratnya perempuan bukan mahram, Alhamdulillah. Bukan itu. Saya mengucapkan Alhamdulillah karena saya mengingat istri saya, anak perempuan saya di rumah. Mereka punya kamar mandi yang proper. You know proper? Apa? Memenuhi syarat lah ya. Dia punya kamar mandi yang tertutup, mereka punya toilet yang tertutup. Sehingga ketika mereka mandi tidak perlu auratnya kelihatan orang lain. Maka saya mensyukuri istri dan anak perempuan saya di rumah. Bukan saya Alhamdulillah karena ngelihat. Lihat Bu. Jadi setiap manusia itu Bu, mesti punya sisi di mana dia pandai bersyukur. Sip, nomor 1, nikmat meninggalkan kita. Bagaimana biar nikmatnya tidak meninggalkan? Nomor 1 harus manfaat, nomor 2 syukurnya harus benar. Sip, selesai. Sekarang yang kedua, boleh jadi nikmatnya masih ada, tapi kita yang meninggal. Ada atau tidak? Saya punya teman di Jawa Timur, tidak usah saya perinci ya, karena saya khawatir beliau dengar nanti beliau nggak berkenan. Tapi ceritanya baik. Ceritanya baik. Beliau ini dokter spesialis kulit. Bikin rumah sesuai cita-cita, digambar sendiri. Karena beliau senang terima tamu. Anda suka nggak terima tamu? Boleh saya ke rumah Anda? Dikasih makan apa? Saya bawa makanan. Liwet apa? Rawon. Bu Haja cucu ini janji mau ke rumah saya ya. Dimas. Umi saya punya rawon terenak sedunia.
Saya tadi sarapannya telat, maaf ya panitia ya. Nggak penting banget ya. Udah. Dia gambar itu rumah. Karena anaknya dia suka masak. Gemuk anaknya, Masya Allah. Laki tapi gemuk. Suka masak. Dibikinkan dapur terpisah. Sehingga nanti kalau bapaknya terima tamu, anaknya itu jadi bikin masakan request tamunya pengen apa. Masya Allah. Memang koki, chef, beneran chef. Sudah. Subhanallah. Ketika rumah itu dibangun, saya beberapa kali diajak ke sana. Ustadz lihat. Ntar kalau Ustadz datang, kalau Ustadz sendirian, berdua sama saya, kita duduknya di sebelah sini Ustadz. Kita ngelihat ke taman, ada koinya nanti kita bikin, tuh di sebelah sini Ustadz, saya bikin meja kecil untuk kopi kita. Bos, Masya Allah. Baik orangnya, ahli ibadah, 5 waktu di masjid, tidak pernah telat. Sudah, diajak masuk saya ke ruang tamu. Ah ini Ustadz, kalau nanti kita bawa temen, kita taruh di sini Ustadz. Gak pakai kursi, kita bikin lesehan. Ada bantalnya segala macam, ntar bisa duduk di sini kita. Itu ditunjukkan dapur buat anaknya tadi. Sudah, qadarullah rumahnya jadi. Kemudian beliau ini telepon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Dokter, bagaimana sehat-sehat? Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, ini teleponnya hari Senin. Ustaz, hari Rebu, saya ada kajian rutin di Kediri hari Rebu. Pulang dari kajian rutin, syukuran ya Ustaz di rumah saya. Rumahnya udah jadi, alhamdulillah. Nanti kita undang teman-teman dekat, Ustadz kasih tausiah, Ustadz doa, nanti sudahlah syukuran kecil-kecilan. Subhanallah itu telepon hari Senin. Hari Rabu, pagi yang nanti malam mau syukuran, itu si bapak meninggal. Coba, nikmatnya baru jadi, belum sempat ditunjukkan berbagi senang dan bahagia kepada teman, orangnya sama Allah terlanjur dipanggil. Nah, di sini loh Bu. Perlunya kita itu bukan sekedar membangun dunia, tapi membangun akhirat. Karena kalau yang kita bangun dunia, sepanjang-panjangnya jalan kenangan, kok sepanjang jalan kenangan ya? Sepanjang-panjangnya usia Anda, namanya manusia pasti mati. Kalau Anda mati, rumah dibawa masuk kuburan? Enggak. Itu kalau yang dibangun dunia. Tapi coba, kalau yang panjenengan Anda sekalian yang Anda bangun itu akhirat. Seketika waktunya datang, akhirat Anda sudah penuh dengan isi. Sudah terbangun. Anda tidak akan khawatir lagi dengar dengan kalimat meninggal itu tidak takut. Nah, maka yang kedua kemungkinannya apa? Anda yang meninggalkan nikmat, yang nikmatnya itu masih di dunia. Sekarang, apa rumusnya Ustadz? Biar ketika kita wafat, nikmatnya masuk ke dalam kubur. Ketika kita wafat, nikmatnya ikut masuk ke dalam kubur. Nomor 1, kita tidak ditinggalkan nikmat. Nomor 2, kalaupun kita meninggalkannya, nikmatnya tetap kita bawa. Apa rumusnya? Cerita dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Seperti panjenengan bilang tadi. Imam Hasan Basri ngomong sama murid-muridnya. Murid-murid, saya ini, kalau punya sesuatu yang sangat saya cintai, saya simpen. Di mana? Fi makanin la ta'kuluhu ad-dud wa la ta'khudhuhu al-lusus. Di suatu tempat yang pencuri tidak bisa ngambil dengan tangannya, yang cacing tidak bisa memakannya. Aku simpen harta yang aku cintai tadi di tempat yang pencuri tidak bisa, cacing pun tidak bisa. Muridnya tanya, di mana? Indallah, di sisi Allah. Anda tulis ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-96. Surah An-Nahl. Ayat berapa? 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma 'indakum yanfad." Apa-apa yang ada di sisi kalian bakal apa? Nafad. Nafad, yanfad. Itu artinya apa? Lenyap dan binasa. Apapun yang Anda tinggal di dunia bakal lenyap. Maka kalau punya sesuatu yang kita senengin dalam surah apa? An-Nahl ayat berapa? 96. Kalau Anda seneng, Anda simpan di dunia, hilang. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ketika orang itu meninggal, yang mengikuti jenazahnya ada 3. Yang 2 pulang, yang 1 ikut.
Yang dua pulang, yang satu menemani dia di alam kubur. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, hartanya dan keluarganya. Perempuan ketika suaminya meninggal, aku ikut. Biarin, jangan dilarang. Buatin satu lubang di sampingnya. Nanti kalau pemakaman suami selesai, bilang sama istri yang bilang, aku ikut. Masuk. Ayo, masuk. Mau nggak kira-kira? Pret, perempuan ini mata buaya. Kok mata buaya? Air mata, kalau laki-laki tulus. Betul Pak? Takbir Pak? Calon beristri 4 semua ini, amin. Masya Allah. Nah maka, yang pergi, harta dan keluarga, pulang balik. Dan yang akan tetap menemani dia siapa? Amalnya. Maka dengan itu, Allah mengingatkan kita, An-Nahl 96. Hati-hati betul Bu, hidup di dunia ini tidak ada kepastian. Entah ajal kita sampai kapan, rezeki kita sampai di mana, kita bakal sehat sampai kapan. Dunia itu penuh dengan ketidakpastian. Yang pasti cuma satu, kullu nafsin dha'iqatul, itu pasti. Maka Anda jangan panik dengan dunia. Suami saya pergi. Tenang, Anda juga bakal pergi kok. Perusahaan dirampok. Tenang. Hidup bukan cuma di dunia, ada yang namanya pembalasan kelak di. Jadi tidak usah panik. Wa ma 'indallahi baqa. Dan apa-apa yang kalian simpan di sisi Allah, itulah yang kekal. Maka Imam Hasan Al-Basri ketika ngomong sama muridnya, wahai murid, di mana tempatnya yang ketika aku menyimpannya, pencuri tidak bisa mengambil, cacing tidak bisa merusak dan memakannya. Kata Imam Hasan Basri, wa ana ahfadhuha 'inda rabbi. Saya menjaga harta saya itu, saya titipkan di sisi Allah. Di mana? Di sisi Allah. Sip, itu poin pertama sama poin kedua. Paham nggih? Poin pertama apa? Rumus awal dan rumus akhir. Poin kedua, entah meninggalkan atau ditinggalkan. Paham? Sekarang penutup. Penutup. Perhatikan ibu-ibu sekalian. Apa sih manfaatnya kita itu bersyukur? Tenang, Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian, ditambah nikmat dan rezekinya. Betul, Alhamdulillah. Kemudian, la hawla wa la quwata illa billah. Azmi community. How are you? Fine? Where is the answer? Answer. Apa? Berkah. Keren. Itu penting. Barokah itu penting. Kemudian, boleh apa yang kita syukuri Allah jadikan manfaat. Tapi lihat Bu, begini. Ada satu kisah Ibrahim bin Adham dengan Syaqiq al-Balkhi. Kenal? Enggak. Ada dua ulama besar. Yang satu namanya Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim bin Adham. Yang kedua namanya Syaqiq al-Balkhi. Orang dari negeri Balkhan. Sudah. Ketemu mereka berdua, guru sama murid tadi. Gurunya Syaqiq, muridnya Ibrahim. Syaqiq tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim, kaifa anta wad dunya? Bagaimana sikapmu terhadap dunia? Jadi, urusanmu dengan dunia itu seperti apa? Lihat ibu-ibu, ini pelajaran buat saya pribadi dan untuk jamaah sekalian. Nggih? Nanti kalau Anda mau ulang, silakan buka di YouTube. Nggak usah ketawa, memang cara bacanya begitu, YouTube, Instagram. Ya, jadi jangan spellingnya harus, jangan malu-maluin. YouTube. Nah, bibirnya nggak gini, biasa aja, YouTube. Aduh, nggak bisa. Dan memang faktor usia beda ya. Sudah. Tanya Syaqiq sama Ibrahim, kaifa anta wad dunya? Bagaimana urusanmu dengan kenikmatan dunia? Syaqiq bilang, Ibrahim jawab gurunya yaitu namanya Syaqiq. Kata Ibrahim, ana idza u'titu syakartu wa idza muni'tu sabartu. Saya ini kalau
diberi nikmat oleh Allah, saya bersyukur. Saya apa? Bersyukur. Bagus atau tidak? Keren apa enggak? Keren. Wa idza muni'tu sabartu. Kalau saya tidak diberi, saya sabar. Kalau diberi, syukur. Kalau tidak diberi, sabar. Bagus atau tidak? Itu siapa yang seperti itu? Yang bisa seperti itu? Angkat tangan. Bisa ya? Sip, bagus, cocok. Diberi bersyukur, tidak diberi sabar. Apa kata sang guru, yaitu Syaqiq al-Balkhi? Hakadha taf'alu kilabu Balkhin. Kalau seperti itu, anjing kami di negeri Balkhan seperti kamu. Seperti apa? Anjing. Diberi syukur, tidak diberi. Lah kok dibilang seperti anjing? Gak terima Ibrahim bin Adham. Lah, Kef. Bagaimana saya bersyukur kepada Allah? Saya bersabar karena tidak diberi oleh Allah. Kok panjenengan kamu bilang seperti anjing? Ditarik tangannya Ibrahim sama Syaqiq. Sini. Tak tunjukin anjing di negeriku. Ada satu anjing. Dikasih makan sama tuannya. Dikasih daging, dikasih tulang, dikasih makanan banyak. Senang itu anjing. Manggut-manggut di depan tuannya. Dijilatin kaki tuannya. Dia berjoget di depan tuannya. Berterima kasih. Apa kata Syaqiq? Syufu. U'tiya ta'am fasyakara rabbah. Lihat anjing itu. Saya tidak berani nunjuk ya. Kok tidak enak nunjuk sana. Saya nunjuk sebelah mana ini? Anda tenang aja ya. Jangan baper. Nanti saya mintakan bansos kalau baper. Syufu, lihat dia. U'tiya ta'am wa syakara rabbah. Lihat dia. Anjing itu dikasih makan dan terima kasih sama tuannya. Dia seneng, joget, manggut-manggut. Kaki tuannya dijilatin. Lihat kan? Kalau diberi, bersyukur. Sama enggak? Ibrahim mulai ngomong, iya ya. Berarti kalau dikasih bersyukur seperti anjing. Kalau bahasa Sundanya apa anjing? Hohok? Ahok? Ahok? Hah? Gogok? Oh, udah bilang ahok. Sudah ya? Astagfirullahaladzim. Ini live, ada yang lihat gak? Farid, banyak yang gift. Anda ngasih gift gak? Farid, berapa yang nonton Rid? Ada apa enggak? Ibu-ibu, nanti kalau ada apa-apa dengan saya tolong didoain ya Bu ya. Ya Allah, saya pengen pulang ketemu istri saya ya Allah. Sudah, manja banget ya. Sudah, kalau lihat anjing dikasih makan, terima kasih. Gogok ya. Sudah, ditarik lagi tangannya Ibrahim. Sini. Ada satu anjing, tuannya safar, keluar kota. Maka anjing itu gak dikasih makan sama tuannya. Anjing itu duduk, tidak bergeming, bersabar, tidak berpindah. Dia hanya menunggu di depan pintu rumah tuannya sampai tuannya pulang. Terus Syaqiq bilang sama Ibrahim, syufu, lihat yang ini. Ma'u'tiyat ta'am fasabar. Tidak dikasih makan, dia sabar. Lihat yang tadi, dikasih makan, bersyukur. Yang ini, tidak dikasih makan, sabar. Sama nggak dengan kamu? Aduh, kok mirip kata dia. Nah, terus Ibrahim penasaran. Wa imma anta, fakaifa anta wad dunia. Terus kalau anda wahai guruku, apa sikap anda terhadap dunia ini? Nah ini loh keren. Ini baru Azmi Community. Ya kan? Ini baru apa? Azmi Community. Ini Azmi Community memang sebanyak ini atau ini drop-dropan aja? Drop-dropan ya? Sudah. Kalau anda bagaimana? Bilang, ana, kata Syaqiq. Ana idza u'titu athartu. Aku, kalau diberi sesuatu oleh Allah, aku berbagi. Sampai habis. Jadi kalau Allah kasih sesuatu, aku ambil sebagian untuk kebutuhanku, dan sisa dari kebutuhanku aku berikan untuk yang lain. Sama atau beda? Anda tahu monyet, monkey? Bahasa Sundanya apa? Monyet, enggak usah gitulah ngomongnya biasa aja lah, ya. Monyet. Monyet itu Bu, makan. Di sini? Sini? Ada. Tangan kanan? Pegang. Tangan kiri? Pegang. Di antara dua kakinya ada. Temennya datang. Jangan kita mirip. Astagfirullah. Ayo udah waktunya habis ya, alhamdulillah.
Baik jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Tersinggung saya bilang mirip loh. Padahal bukan mirip lagi, sama memang. Nah sudah, itu monyet. Sudah seperti itu, maka Syakik mengatakan, saya kalau dapat rezeki, saya berbagi. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta yang mereka miliki, ada haknya orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak memiliki rezeki. Ngerti dia. Ya sudah, kamu kalau dikasih, kamu berbagi. Terus kamu kalau tidak dikasih, wa idza muni'tu syakartu. Tapi kalau saya oleh Allah tidak diberi, saya bersyukur. Ayo Azmi. Tidak diberi, bersyukur. Pertanyaan, model apa ini tidak diberi kok bersyukur? Begini Bu, ada satu kitab bagus sekali. Ini milik Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Milik siapa? Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nama kitabnya Al-Hikam. Nama kitabnya apa? Al-Hikam. Mengatakan begini. Wa man'ullah man'u rahmatin wa lutfin. Dan ketika Allah tidak memberi, maka tidak memberinya Allah itu karena rahmat dan kelembutan serta kasih sayang. Jadi Allah itu kalau tidak memberi Bu, bukan karena pelit, bukan karena benci, bukan karena ingin nyukurin Anda, syukurin lu, enggak. Tapi apa? Ketika Allah tidak memberi, tidak memberinya Allah itu karena rahmatnya, karena kelembutannya, karena kasih sayang. Terus beliau ngasih contoh. Contohnya bagaimana? Ada orang tua, punya anak kelas 3 SD, minta motor. Orang tuanya kaya raya, komisaris Patra Pertamina. Yang itu, yang baru diangkat. Jangan ngomong itulah. Sudah, bapaknya komisaris. Komisarisnya apa? Janganlah, yang lain aja. Komisarisnya PLN. Ini contoh saja ya. Punya duit gak itu bapak beliin anaknya motor? Punya. Sayang gak itu bapak sama anaknya? Sayang. Pertanyaannya, dengan sayangnya bapak tadi, dan dengan uang yang dimiliki oleh bapak tadi, dikasih gak itu anaknya kelas 3 SD motor? Kenapa gak dikasih? Itulah ibu-ibu. Maka ketika Allah tidak memberi, bersyukurlah. Karena ketika Allah tidak memberi, tidak memberinya Allah itu mengandung hikmah yang sangat besar. Saya mau tanya panjenengan, angkat tangan yang menteri. Menteri, ada menteri? Menteri dalam negeri, menteri keuangan rumah tangga, menteri peranan, seriusan menteri. Gak ada. Bersyukur Bu, karena kalau Anda menteri, Anda gak mungkin ngaji ke sini. Maka ketika kemarin Pak Prabowo telepon itu, cari calon menteri, itu HP saya matiin. HP saya matiin. Saya matiin HP saya. Takut jadi menteri agama saya kan. Kalau saya jadi menteri agama, saya nggak pengajian sama ibu-ibu sekarang. Mendingan saya matiin. Terus teman saya tanya, oh emang kenal Ustadz sama Prabowo? Enggak lah. Tapi intinya, ketika Allah Ta'ala tidak memberi Bu, bersyukur. Karena belum tentu ketika kita diberi, kita akan sebaik sekarang. Boleh jadi ada Anda ketika diberi kecantikan. Ini kan ini standar semua ya, maaf ya. Ini standar lah, standar. Sabar. Nggak boleh sombong, ujub, nggak boleh. Ini kan standar nih. Kalau Anda dibikin cantik, kira-kira Anda nggak di sini kok. Jadi model. Kalau tubuh Anda itu bagaikan, kalau gitar Spanyol kegedean Bu. Itu. Misalkan tubuh Anda bagus, mungkin Anda nggak ngaji di sini. Misalkan Anda sekarang sedang ada teken kontrak makan bergizi gratis. Anda dapat kontrak makan bergizi gratis untuk Anda melayani 2 juta porsi. Yang per porsinya Anda dapat untung Rp3.000 dikali 2 juta. Gede kan? Kira-kira antara ngaji atau teken kontrak MOU makan bergizi gratis, Anda pilih mana? Jujur banget ya, Masya Allah, luar biasa. Berarti nggak ada artinya ilmu ini ya. Nah, maka itulah bersyukur. Ketika Allah tidak memberi, tetaplah bersyukur. Baik, satu ayat penutup, ibu-ibu tulis. Bahwasannya syukur kepada Allah
itu adalah sebab seseorang selamat dari azab. Seseorang selamat dari azab. Ibu-ibu buka surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 147. Ayat berapa? 147. Betul nggak ayatnya? Coba dicek. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Surah apa? An-Nisa ayat berapa? 147. Syukur itu salah satu fadilahnya. Apabila seseorang itu pandai bersyukur, Allah akan menyelamatkan orang tersebut dari azab dunia sampai akhirat. Azab dunia apa? Nikmat yang mendatangkan keburukan. Azab akhirat apa? Hisab yang berat dari nikmat yang dia terima. Saya ulang. Apabila seseorang pandai bersyukur, Allah akan menghindarkannya dari azab. Azab dunia dan akhirat. Apa azab dunia itu? Nikmat yang membawa kesengsaraan. Duitnya banyak, asetnya melimpah, tapi anaknya Allah takdirkan terkena narkoba. Na'udzubillah min. Itu azab dunia dari orang yang mungkin dia tidak pandai bersyukur. Kalau Anda bersyukur, selamat. Maka rezeki Anda, nikmat Anda, Allah jauhkan dari azab. Apa itu azab akhirat? Beratnya hisab atas nikmat yang telah Anda terima. Tsumma la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Barakallahu fikum. Itu yang dapat saya sampaikan pas jam 11. Kenapa? Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan mohon maaf ibu-ibu ya, tidak ada sesi tanya jawab. Insya Allah nanti kita tanya jawab via telepati aja ya. Nanti Anda buka Bluetooth, saya buka Bluetooth, kita diem gini. Kemarin saya dititipin satu ibu-ibu. Entah. Dititipin waktu di Solo. Astagfirullahaladzim. Ustadz, itu ada nomor HP saya. Tolong dijawab ya Ustadz. Pertanyaannya Bu, kayak nulis novel. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan sama Allah dimudahkan urusannya. Amin. Baik, dari saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf sekali ya apabila ada salah dan kurangnya. Apabila ada candaan yang mungkin keterlaluan, ada kalimat-kalimat yang dianggap kurang sopan, ada sikap yang tidak menyenangkan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kita tutup sama-sama. Jazakumullah. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir ya. InsyaAllah setelah ini. Besok? Wallahualam besok. TSM. Ya, nurutlah insyaallah TSM. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.